Real Madrid lagi panas-panasnya. Bayangin 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Tapi semua itu terjadi saat satu nama besar nggak ada di lapangan. Tapi begitu dia balik semuanya langsung berubah. Mereka kalah, permainan jadi terlihat aneh. Yang bikin makin gila ada seorang fans Real Madrid yang sampai bikin website khusus. Isinya, hitung mundur kontrak Kylian Mbappe. Bukan buat merayakan, tapi seolah-olah lagi nunggu dia pergi. Bahkan ada pesan sindiran seperti hitung mundur menuju keselamatan. Kedengarannya lebay bukan? Tapi di balik itu ada rasa frustasi yang nyata. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau pemain yang digadang-gadang jadi penyelamat justru bikin tim kehilangan poin kemenangan? Awalnya semua terasa seperti mimpi saat Kylian Mbappe akhirnya bergabung dengan Real Madrid. Dunia sepak bola seolah berhenti sejenak. Banyak yang langsung bilang ini adalah era baru. Era Galactico modern dan dominasi Eropa bakal kembali ke tangan Madrid. Transfer ini udah ditunggu bertahun-tahun dan akhirnya jadi kenyataan. Tapi masalahnya, sepak bola itu bukan game. Bukan segera masukin pemain bintang dengan rating tinggi lalu berharap semuanya langsung klik. Dan disinilah cerita mulai berubah arah. Beberapa waktu lalu muncul fakta yang cukup bikin kaget. Saat Mbappe cedera, Real Madrid justru mencatat 5 kemenangan beruntun. Permainan mereka terlihat lebih cair, aliran bola lebih hidup, dan tim tampak lebih seimbang. Tapi begitu Mbappe kembali ke starting 11, hasilnya malah berbanding terbalik. Real Madrid langsung menelan kekalahan. Dari situ perdebatan mulai muncul. Ada yang bilang ini cuma kebetulan dan terlalu dini untuk disimpulkan. Tapi ada juga yang penasaran. Apakah tim ini justru lebih solid tanpa kehadiran Mbappe? Di tengah perdebatan itu muncul fans yang mungkin sudah benar-benar frustasi. Dia tidak cuma menulis komentar atau membuat thread di media sosial, tapi mengambil langkah yang jauh lebih ekstrem dengan membuat website hitung mundur. Isinya dingin dan cukup menyindir, lengkap dengan countdown berjalan dan pesan-pesan seperti tersenyumlah setiap detiknya, tepuk tangan setiap menitnya, dan hitung mundur menuju keselamatan. Kata keselamatan di sini jelas memancing banyak intersepsi. Seolah-olah kehadiran Mbappe justru dianggap sebagai masalah. Kalau dipikir-pikir, situasi seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam sepak bola. Kadang masalahnya bukan soal kualitas pemain, karena nggak ada yang meragukan kemampuan Mbappe sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Intinya dia itu pemain hebat yang bisa mencetak gol dengan cara apapun. Tapi sepak bola adalah permainan tim, bukan individu. Ada chemistry yang harus dibangun, dan ada pengorbanan yang harus dilakukan. Disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah Real Madrid terlalu memaksakan sistem untuk menyusahkan Mbappe? Atau justru Mbappe yang belum benar-benar beradaptasi dengan sistem tim? Kalau dilihat dari gaya main, banyak yang mulai merasa bahwa Mbappe masih bermain dengan caranya sendiri. Dia tetap berbahaya di depan gawang, tapi terkadang terlalu individual. Ada momen di mana pressingnya kurang maksimal, kontribusi bertahannya minim, dan terlihat terlalu ingin menjadi pusat permainan. Hal-hal seperti ini bisa berdampak besar di tim seperti Real Madrid yang sangat mengandalkan keseimbangan dan kerjasama antara pemain. Fakta 5 kemenangan tanpa Mbappe, lalu kekalahan saat dia kembali, jelas menjadi bahan bakar untuk perdebatan yang lebih besar. Fans yang awalnya dia mulai bersuara, yang tadinya mendukung mulai ragu. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya Mbappe ada di situasi sekarang. Waktu masih di Paris Saint-Germain, dia juga sempat jadi pusat kontroversi. Mulai dari konflik internal ruang ganti, gara-gara komentar yang dianggap merendahkan klub, sampai bikin beberapa rekan tim tersinggung. Belum lagi drama kontrak yang panjang, di mana dia dituduh menyembunyikan keputusan tidak memperpanjang kontrak dan bikin hubungan dengan klub memanas. Bahkan situasinya sampai masuk ranah hukum, dengan tuntutan ratusan juta euro antar kedua pihak dan tuduhan soal perlakuan tidak adil. Tapi di sisi lain kita juga harus adil, peran Mbappe sejauh ini di Real Madrid cukup memuaskan. Saat pemain lain sedang underperforma, ada Mbappe yang siap sedia. Itu dibuktikan dari catatan gol dan assist Mbappe musim ini. Dengan adanya website tersebut, tekanan terhadap Mbappe jadi berlipat ganda. Kalau benar tim terlihat lebih baik tanpa dia, apa yang harus dilakukan? Mencadangkan pemain sebesar Mbappe jelas bukan keputusan mudah. Menjualnya juga bukan keputusan yang masuk akal. Tapi kalau terus memaksakan sistem demi satu pemain, resikonya adalah mengorbankan sebuah kesebelasan. Beginilah dilema yang sering terjadi dalam sepak bola. Tidak semua transfer besar berakhir sukses. Ada yang membawa kejayaan, tapi ada juga yang justru mengganggu harmoni tim. Website countdown yang dibuat fans tadi sebenarnya bukan sekedar lelucon, tapi simbol dari kekecewaan dan ekspektasi yang tidak terpenuhi.
Itu menunjukkan bahwa bahkan pemain sebesar Mbappe pun tidak kebal dari kritik ketika performa tim tidak sesuai harapan. Sekarang semua kembali ke Opa Perez. Apakah dia akan terus membangun Real dengan adanya Mbappe? Atau mau berani mengambil pendekatan berbeda demi menjaga keseimbangan tim? Yang jelas, jika performa Real Madrid terus naik turun seperti ini, perdebatan soal Mbappe tidak akan berhenti. Justru akan semakin besar, semakin panas, dan semakin mengundang opini dari berbagai pihak. Pada akhirnya, apa yang dikatakan Joan Laporta tentang Kylian Mbappe itu benar. Saya tidak iri mereka mendatangkan Mbappe. Dia akan mengacaukan ruang ganti di Real Madrid.